Jadi begini guys, kenalan dulu kali ya biar afdol. Nama gue Talita, biasa dipanggil Tata. BTW, kalian gak mau kan keluarga kalian musuhan hanya karena warisan? Ya kalau itu One Piece sih gue rela rebutan. Tapi ini lain. So, izinin gue berbagi cerita ke kalian. Mari ke menu utama cerita dari gue. Ini kejadian udah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan gue baru tahu cerita ini eksis ketika bapak gue udah meninggoy. Dan gue tahu cerita ini dari nenek gue. Yap, bapak gue meninggoy ngedului nenek gue. Tapi bukan itu intinya. FYI, nenek gue adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Keluarganya keluarga terpandang sejak zaman Belanda dulu. Keluarganya adalah orang asli Lembang. Dan bapaknya nenek gue, which is buyut gue, adalah bapak lurah di sana. Yang zaman dulu tuh lurah udah sekelas orang mantep lah di zaman itu. Ya tajir, tanahnya banyak dan punya banyak usaha. Kebunnya luas men. Dan kalau lu ke area Cibogo Lembang, ada lahan hijau luas. Nah itu dulunya punya almarhum buyut gue, bapaknya nenek gue. Dan bagusnya adalah buyut gue cuma punya 2 anak. Nenek gue dan adiknya yang sama-sama perempuan. Nenek gue orangnya rajin, pekerja keras dan pintar. Padahal dulu nggak ada les atau bimbingan online kayak zaman now. Sedangkan adiknya nenek gue, sebut saja tante, orangnya agak pemalas, ngeyel dan kerjaannya pacaran mulu. Pinter sih, tapi ya gitu deh. Sementara tantenya ini dimanja gitu sama orang tuanya. Mungkin karena bungsu kali ya, jadi agak beda gitu sifatnya. Ya gue tahu nggak semua bungsu kayak gitu. Jadi please jangan hujat gue. Ini kan gue ceritain apa yang ada di keluarga gue. Jangan marah ya sobat bungsu. Meski begitu nenek gue gak iri dan tetap sayang sama adiknya. Gue gak tahu sih. Kalau gue sih udah ceramah no jutsu ada macam gitu. Nenek gue orangnya terlalu baik dan gak enakan sih. Resiko jadi orang yang gak enakan tuh guys. Back to the story. Akhirnya dengan segala daya dan upaya, nenek gue akhirnya bisa dapat kerjaan bagus di Bandung dan membangun keluarga di sana bersama dengan kakek gue yang udah nungguin dia sejak dia sekolah. Cie, nungguin cie. Sedikit side story, orang zaman dulu cerita cintanya gemes-gemes dah. Kakek gue rela nungguin 10 tahun lebih demi bisa nikahin nenek gue. Dan dulu tuh orang kalau pacaran bukan keluar berdua kayak sekarang. Dulu tuh kakek gue ngobrol-ngobrol sama buyut gue. Lah, nenek gue nya malah sembunyi di dapur sama emaknya karena malu. Katanya ada si Akang. Jadi intinya kakek gue ngambil hati buyut gue dulu. Baru kalau dapat restu, dia deketin nenek gue. Kayaknya di zaman segitu dulu belum ada tuh cegil-cegil gak jelas kayak sekarang. So, bagaikan seorang visioner, buyut gue udah nulis surat wasiat buat anak-anaknya supaya gak berantem. Apalagi sampai adu domain expansion. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun, akhirnya semua anak buyut gue udah berkeluarga. Dan mulailah buyut gue bagi-bagiin giveaway. Maksudnya warisan ke anak-anaknya. Buyut gue tulis secara detail mana aja buat nenek gue dan mana yang buat si tante. Nenek gue kebagian rumah dan kebun yang letaknya masuk gang. Sementara si tante dapat rumah yang letaknya ada di pinggir jalan. Kalau dihitung lagi, sebenarnya luas tanahnya sama kok dua-duanya. Cuman yang punya nenek gue rumahnya kecil aja. Depannya kebun bunga. Sementara punya si tante, tanahnya udah dibangun rumah gede dan disisain di belakang buat kolam ikan gitu. Bahkan saking visionernya, tanah kuburannya pun udah buyut gue siapin. Sampai katanya gue sendiri juga udah punya lahan sendiri kalau meninggal nanti. Bener-bener mikirin dari hidup sampai mati deh buyut gue. Goks kata gue teh. Setelah kedua buyut gue meninggal, akhirnya warisan dibagikan. Dan si tante menempati rumah yang di pinggir jalan tersebut. While nenek gue karena udah punya rumah sendiri di Bandung, jadi rumah yang di dalam gang itu dibiarin kosong sementara. Cuma nenek gue nyewa orang buat rawat rumah itu. Karena kalau lebaran, keluarga nenek gue ke Lembang buat nyekar sama kumpul keluarga di rumah itu. Intinya rumah dalam gang itu kayak villa pribadi buat keluarga nenek gue lah. Sekalian kan lumayan bisa silaturahmi juga sama keluarga tante. Awalnya gue pikir selama ini kalau lebaran terus silaturahmi ke rumah tante, hubungan mereka adem ayem aja. Ternyata enggak gengs. Suatu hari nenek gue butuh duit buat beli tanah di tempat yang beliau suka. Intinya udah cocok banget lah nenek gue sama tempat ini dan pengen beli sebelum diserobot orang. Nah, pergilah beliau diantar bapak sama om gue balik ke Lembang buat minta tolong si tante jualin rumah dalam gang itu. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya si tante dan suaminya menyanggupi untuk jual